Kita melanjutkan kuliah minggu kelima ini tentang kecerdasan bisnis, terutama manajemen bisnis data dan informasi. Pendekatan basis data untuk manajemen data. Basis data saya kira sudah lama berkembang, mungkin 2000-an. Nah, data didapat, kemudian bagaimana data itu dikelola. Ini banyak persoalan di dalam implementasi atau pengembangan dari manajemen data terkait dengan laporan perusahaan, analisis keuangan, analisis pasar, analisis risiko. Belum nanti analisis lain yang akan dikaitkan dengan produksi atau produk baru dalam satu perusahaan. Data-data bisa didapatkan dari berbagai cara, manual ataupun dengan menggunakan sensor atau indera. Kemudian data diapakan? Tata kelola data bagaimana? Banyak contoh-contoh data ini tidak sinkron. Data ini beda antara suatu lembaga atau suatu sub-lembaga dalam satu lembaga, antara lembaga satu dengan lembaga yang lain di dalam satu negara. Ada suatu kemungkinan perbedaan, kemungkinan ya visualisasinya beda, laporannya beda. Nah, tentu saja ini perlu manajemen data. Mengapa basis data itu perlu? Basis data tentu saja penting, karena kalau kita tidak punya data, bagaimana kita mengembangkan suatu usulan-usulan proyek baru untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Kemudian membangun informasi yang berguna untuk pelayanan publik atau untuk korporasi tersebut. Membantu beradaptasi dengan kebutuhan sistem informasi. Kemudian membantu memenuhi basis data sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini penting sekali di dalam satu proses manajemen data. Pasti data itu bisa dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi suatu hierarki elemen data. Tabel ataupun file, misi contoh di PPT ini. Kemudian ada grup dari suatu kumpulan kata yang merupakan record or row, atau juga group of field or column yang merupakan kumpulan dari byte atau karakter. Group of karakter, group of field, group of record row, ataupun kumpulan dari tabel atau kumpulan dari file-file yang membentuk suatu sistem tertentu. Nah, kalau kita bisa lihat, database itu terdiri dari tabel of file, relationship among row and table, plus metadata menjadi satu database. Itu komponen-komponen dari basis data. Ini adalah satu contoh dari tujuan dari basis data. Pasti, kita anak-anak dengan nilai di atas 70 atau nilainya A, siapa saja, yang miskin siapa saja, yang cakep siapa saja, dan sebagainya. Kita bisa klasifikasikan berdasarkan tujuan-tujuan kita melakukan klasifikasi data tersebut. Nah, data siswa ditampilkan dalam bentuk basis data bisa kita lihat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hal-hal yang diperlukan untuk digunakan suatu kepentingan tertentu. Database itu berbagai macam, ada juga database yang merupakan image ataupun juga video. Ada entitas dan ada relasi. Nah, di dalam perkembangan teknologi database, ada database saya kira sudah dikenal lama, kemudian juga tentu saja data warehouse, ada data mart, juga ada business intelligence. Bagaimana data ini bisa dipakai untuk melakukan suatu strategi bisnis melawan pesaingnya atau berkolaborasi dengan pesaingnya. Data warehouse bisa kita sandingkan dengan repository. Repository itu adalah tempat di mana database tersebut ditempatkan. Dan dua-duanya itu mempunyai satu tujuan untuk menggabungkan informasi dan juga membuat
keputusan dan melakukan analisis sehingga bisa dipakai untuk pengambilan tindakan-tindakan ataupun aksi-aksi berikutnya. Lebih detail mengenai diagram dari data warehousing yang diusulkan oleh Kroonke pada tahun 2017. Di situ ada internal database, ada external database. Katakanlah ITB. ITB itu ada internal database yang berkaitan dengan mahasiswa, dosen, karyawan, aset, bangunan, keuangan, dan sebagainya. Namun juga ada external database yang menyangkut mengenai alumni, menyangkut mitra, menyangkut hal yang berkaitan dengan kementerian-kementerian yang bermitra dengan ITB, dan bisa dimasukkan di dalam satu database ataupun data warehouse yang merupakan informasi-informasi yang diharapkan bisa berguna, entah untuk peningkatan kualitas pelayanan, entah itu untuk marketing, ataukah untuk melakukan satu menganalisis kompetitor. Jadi ada marketing data mart, ada inventory data mart, ada sales data mart, dan sebagainya. Ada data mart, ada information cleansing, ada business intelligence. Kita mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk organisasi ataupun korporasi. Di dalam data ataupun di basis data ada dirty data, artinya data-data yang perlu kita bersihkan karena bisa mengganggu pengelolaan data kita. Entah itu ada data yang tidak akurat, kemudian data yang tidak terintegrasi, kemudian ada duplicate data, ada misleading data, ada incorrect data, bahkan non-formatted data. Ini adalah suatu data yang kotor yang perlu kita cleansing sedemikian rupa sehingga kita bisa mengelola data-data yang memang diperlukan.